Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridatus Salihah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kemudian di sini untuk pengertian kegiatan ekonomi adalah kegiatan ekonomi adalah segala usaha manusia dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat material maupun imaterial. Pada dasarnya, kegiatan pokok ekonomi itu terdiri dari tiga, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kemudian kegiatan konsumsi. Untuk kegiatan produksi adalah suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang. Sedangkan orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Adapun barang atau jasa yang dihasilkan dari melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produk. Kemudian kegiatan yang dilakukan petani misalnya yaitu dengan mengolah sawah dan menghasilkan padi, kemudian menjadi beras yang kita konsumsi setiap hari, itu merupakan adalah salah satu contoh dari kegiatan produksi. Yang selanjutnya mengenai faktor produksi. Dari kegiatan produksi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mencari keuntungan bagi produsen dan kepuasan bagi konsumen, serta mempertahankan kelangsungan hidupnya. Maka tentunya dalam mencapai tujuan produksi maka membutuhkan beberapa faktor produksi. Nah, di sini ada beberapa faktor produksi untuk menghasilkan produk, yaitu baik barang ataupun jasa. Yang pertama yaitu ada faktor produksi alam. Adalah semua kekayaan yang ada di alam semesta yang digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi disebut faktor produksi asli. Faktor produksi alam yaitu terdiri atas tanah, air, udara, sinar matahari, dan barang tambang. Ini adalah semua termasuk faktor produksi alam. Kemudian yang kedua ada faktor produksi tenaga kerja. Di sini adalah faktor produksi manusia yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menjalankan kegiatan produksi. Jadi dalam faktor produksi itu membutuhkanlah yang namanya tenaga kerja. Nah, ini adalah termasuk tenaga kerja. Kemudian yang ketiga ada faktor produksi modal. Adalah faktor penunjang yang mempercepat dan menambah kemampuan dalam memproduksi. Faktor produksi ini dapat terdiri atas mesin-mesin, sarana pengangkutan, bangunan, dan alat pengangkutan. Nah, di sini maka yang lain faktor produksi di sini juga membutuhkan yang namanya faktor produksi modal. Kemudian yang selanjutnya yang keempat ada faktor produksi keahlian, yaitu adalah keahlian atau keterampilan individu mengoordinasikan dan mengelola faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, di sini maka dibutuhlah yang namanya keahlian. Di sini contohnya keahlian masak misalnya chef. Nah, itu seperti itu. Ya. Kemudian maka proses kegiatan produksi ini dikatakan berhasil
apabila dapat menjalankan secara efisien jika proses produksi maupun mampu menghasilkan output tertentu dengan input minimum, atau dengan kata lain dapat menghasilkan output maksimum dengan input tertentu. Kemudian di sini ada teori perilaku produksi. Nah, di sini teori perilaku produksi adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk yang selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Maka salah satu teori produksi yang dikenal dalam ekonomi adalah hukum hasil lebih yang makin berkurang, yang dikemukakan oleh David Ricardo, yaitu apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya atau tenaga kerja terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya, tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Maka menurut hukum tambahan hasil yang semakin berkurang, penambahan input variabel secara terus-menerus yang dikombinasikan dengan input tetap mula-mula akan meningkatkan produk total sekaligus meningkatkan produk marginal. Tetapi pada waktu tertentu ternyata produk marginal akan semakin menurun walaupun produk totalnya masih terus bertambah. Kemudian ada beberapa di sini ada konsep biaya produksi. Biaya produksi itu adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan oleh perusahaan tersebut. Di sini ada beberapa penggolongan jenis biaya produksi. Di sini ada 5 penggolongan, ya, ada 5 penggolongan. Yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang dalam periode waktu tertentu jumlahnya tetap, tidak tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Yang kedua, biaya variabel, yaitu biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan. Yang ketiga, biaya total adalah jumlah seluruh biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produk dalam suatu periode tertentu. Kemudian yang keempat, ada biaya rata-rata, adalah biaya produksi per unit produk yang dihasilkan. Besarnya biaya tetap dapat dihitung dengan cara membagi biaya total dengan jumlah atau Q. Kemudian yang kelima ada biaya marginal, yaitu biaya tambahan yang diperlukan untuk tambahan 1 unit produk yang dihasilkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai konsep penerimaan dan laba maksimum. Penerimaan adalah segala penerimaan produsen dari hasil penjumlahan output. Di sini maksudnya penerimaan itu seperti ini, yaitu segala penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya. Di sini ada beberapa macam-macam dari penerimaan. Yang pertama yaitu total penerimaan.
artinya penerimaan dari hasil penjualan. Yang kedua, penerimaan rata-rata, yaitu rata-rata penerimaan dari perkesatuan produk yang dijual atau yang dihasilkan dan yang diperoleh dengan jalan membagi hasil total penerimaan dengan jumlah satuan barang yang dijual. Kemudian yang ketiga, yaitu penerimaan marginal adalah suatu penambahan penerimaan atas TR sebagai akibat penambahan satu unit outputnya. Ada cara untuk mengetahui produk itu mencapai posisi equilibrium atau laba maksimum. Di sini dapat dilakukan yaitu dengan cara yang pertama, yaitu pendekatan total penerimaan dan total biaya itu dicari selisih antara total penerimaan dan total biaya yang paling besar. Kemudian yang kedua, dengan pendekatan hasil penerimaan marginal dan biaya marginal, di mana penerimaan marginal itu sama dengan biaya marginal. Maka dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laba maksimum akan dapat diperoleh apabila total penerimaan itu lebih besar daripada total biaya, maka produsen akan mendapatkan keuntungan. Dan apabila terjadi selisih antara total penerimaan itu lebih kecil dari total biaya, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Dan apabila total marginal itu sama dengan total biaya, maka perusahaan dalam kondisi break even point. Yang selanjutnya yaitu ada kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan manusia dalam upaya untuk menyebarkan barang dan jasa hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Dengan berbagai teknik dan cara, pihak yang melakukan distribusi ini disebut distributor atau penyalur. Misalnya, kegiatan distribusi ini seperti agen koran, kemudian ada agen tenaga kerja, ada agen makanan ringan atau snack cemilan, dan lain sebagainya. Saluran distribusi dalam arti tempat menjual ini disebut dengan outlet. Masalah pemilihan saluran distribusi ini merupakan masalah yang sangat penting karena kesalahan dalam pemilihan saluran distribusi ini akan dapat memperlambat atau menghambat kelancaran proses penyaluran barang. Kemudian, secara umum distribusi ini bertujuan untuk mendekatkan berbagai barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga mereka yang termasuk konsumen industri maupun yang termasuk sebagai konsumen akhir, maka dapat dengan mudah untuk mendapatkan barang ataupun jasa yang diperlukan, yaitu untuk memenuhi atau untuk memuaskan kebutuhannya. Maka di sini ada beberapa tujuan yang dilakukan, tujuan dari distribusi ya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ya, yang pertama yaitu menyalurkan barang dari produsen dan konsumen. Yaitu melalui pengangkutan. Kemudian yang kedua,
memecahkan persoalan perdebatan tempat atau penyimpanan jual beli dan penanggulangan resiko. Kemudian yang ketiga, memecahkan persoalan perdebatan waktu. Yang keempat, yaitu seleksi dan kombinasi barang menurut jumlah dan jenisnya. Yang selanjutnya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran arus distribusi sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis barang atau jasa yang dipasarkan. Yang kedua, kebijakan produsen. Yang ketiga, ada pasar atau segmen pasar yang dituju. Yang keempat yaitu kebijakan pemerintah dalam mengatur kelancaran arus barang dan jasa yang tertuang dalam peraturan perundangan. Kemudian yang kelima yaitu kebijakan dalam menerapkan pola dan jalur distribusi. Yang keenam, kemampuan sumber daya perusahaan. Yang ketujuh, besarnya permintaan dari pelanggan atau konsumen. Yang kedelapan yaitu situasi dan kondisi masyarakat dan keamanan di wilayah perdagangan yang dipilih ya. Yang selanjutnya yaitu mengenai kegiatan konsumsi. Jadi konsumsi di sini artinya adalah suatu tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan guna ekonomi suatu benda ya. Kemudian sebagai contoh misalnya yaitu makanan, kemudian memakai baju, mengendarai sepeda motor, dan menempati rumah. Ini termasuk kegiatan konsumsi ya. Jadi di sini ketika melakukan kegiatan misalnya makan, memakai baju, ini adalah termasuk kegiatan dari konsumsi ya. Kemudian adapun definisi dari konsumen adalah orang atau badan usaha atau organisasi yang memakai, kemudian menggunakan, mengurangi atau menghabiskan nilai guna ekonomi suatu benda, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan konsumsi ini dapat dilakukan oleh rumah tangga kecil, rumah tangga keluarga, kemudian perusahaan maupun negara. Kegiatan produksi ini mempunyai beberapa tujuan. Ya, mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua yaitu menghasilkan nilai guna barang sekaligus. Kemudian yang ketiga yaitu memuaskan kebutuhan secara fisik. Yang keempat yaitu memuaskan kebutuhan rohani ya. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa faktor yang memengaruhi konsumsi. Yang pertama yaitu orang yang berpendapatan tinggi akan berbeda pula konsumsinya dengan orang yang berpendapatan menengah ataupun orang yang berpendapatan besar ya. Yang kedua, tingkat pendidikan atau pengetahuan. Ini juga termasuk hal-hal yang bisa memengaruhi konsumsi. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi tempat tinggal atau iklim ya. Di sini iklimnya atau jenis pekerjaannya. Nah, di sini jenis pekerjaannya juga termasuk
juga termasuk hal-hal yang bisa mengaruhi konsumsi, yaitu tingkat peradaban bangsa. Ini juga termasuk hal-hal atau faktor yang memengaruhi konsumsi ya. Jadi misalnya orang daerah beriklim tropis ya, itu akan berbeda dengan yang beriklim dingin. Nah, karena apa? Orang yang beriklim dingin itu pasti akan membutuhkan pakaian yang lebih tebal ya, tujuannya agar lebih hangat ya. Kemudian misalnya kalau musim penghujan dengan musim kemarau juga akan memengaruhi tingkat konsumsinya ya. Kemudian kebiasaan dan kondisi sosial budaya masyarakat, ini juga termasuk faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi. Yang keenam yaitu tinggi rendahnya harga barang dan jasa. Ini juga sangat berpengaruh ya. Ketika harga itu tinggi, maka bisa jadi konsumsinya agak rendah ya. Yang ketujuh yaitu selera yang sedang berkembang di masyarakat atau tren ya di sini. Ya, seperti itu. Kemudian ada yang pertama, kita akan membahas mengenai pelaku ekonomi. Produk, barang, dan jasa yang dapat mencukupi kebutuhan manusia merupakan hasil interaksi antara pelaku-pelaku ekonomi. Siapa saja pelaku-pelaku ekonomi tersebut? Ada beberapa kelompok pelaku kegiatan ekonomi yang mendukung satu sama lain. Kelompok pelaku ekonomi tersebut yaitu antara lain rumah tangga konsumsi atau konsumen, kemudian ada perusahaan atau rumah tangga produksi atau produsen, kemudian ada pemerintah dan masyarakat luar negeri. Ya. Di sini yang pertama ada rumah tangga konsumsi, yaitu apa? Kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga. Ya, berkaitan dengan kegiatan ekonomi secara umum, maka kelompok rumah tangga konsumsi ini mempunyai peran yang sangat besar dalam menunjang keberhasilan produksi dan distribusi yang dijalankan perusahaan dan kegiatan pelaksanaan pemerintah dalam mengelola suatu negara. Di sini ada peran-peran dari rumah tangga konsumsi ya. Di sini yang pertama yaitu penyedia atau sebagai pemilik faktor produksi. Jadi peran rumah tangga konsumsi di sini yang pertama yaitu sebagai penyedia atau pemilik faktor produksi. Kelompok rumah tangga konsumen ini berperan sebagai penyedia dan pemilik faktor produksi, di mana yang dibutuhkan oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi di sini yang disediakan oleh rumah tangga konsumen yaitu meliputi sumber daya alam, tenaga kerja, modal usaha, dan kewirausahaan. Itu adalah faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumsi. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau balas jasa. Sebagai pemasok atau pemilik faktor produksi, maka rumah tangga konsumsi itu akan berhak menerima yang namanya balas jasa. Kemudian balas jasa di sini yang diterima yaitu yang pertama yaitu balas jasa yang diterima ya.
Yang pertama, pemilik tanah. Nah, di sini akan mendapatkan yang namanya uang sewa. Yang kedua, sebagai pemilik modal. Nah, di sini maka akan mendapatkan yang namanya bunga modal. Yang ketiga, sebagai tenaga kerja, maka akan mendapatkan yang namanya upah atau gaji. Kemudian yang keempat, yaitu kewirausahaan, maka akan mendapatkan yang namanya keuntungan. Yang ketiga, peran dari rumah tangga konsumsi di sini yaitu bertindak sebagai konsumen. Kelompok rumah tangga konsumen di sini merupakan kelompok masyarakat yang kegiatannya menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang serta jasa. Pendapatan yang diperoleh dari penyediaan faktor produksi di atas akan dibelanjakan dalam bentuk barang dan jasa. Selain itu, rumah tangga konsumsi mengeluarkan uang untuk menabung atau membayar pajak pada pemerintah. Ya, jadi di sini rumah tangga konsumsi di sini bertindak sebagai konsumen, ya. Jadi digunakan untuk belanja, kemudian digunakan untuk menabung, kemudian digunakan untuk membayar pajak juga, ya. Kemudian yang kedua ada rumah tangga perusahaan, ya, atau rumah tangga produsen atau perusahaan. Di sini adalah organisasi komersial yang mempunyai kegiatan utama dalam memproduksi barang-barang atau jasa dan mendistribusikannya kepada konsumen secara langsung maupun melalui saluran distribusi tertentu. Jadi peran produsen dalam perusahaan ini melakukan proses produksi atau mendistribusikan barang-barang atau jasa, kemudian mengoptimalkan faktor produksi tertentu yang tersedia dari sumber daya alam, sumber daya modal, dan sumber daya manusia yang terbatas. Faktor-faktor produksi yang digunakan adalah tenaga kerja, modal, kemudian bahan baku, mesin-mesin, dan faktor lainnya, yaitu berupa metode atau yang termasuk juga teknologi. Kemudian untuk itu maka produsen itu harus memberikan balas jasa atau imbalan kepada rumah tangga konsumen, yaitu dalam bentuk sewa, upah, bunga modal, dan pembagian laba. Maka di sini peran rumah tangga produsen itu yang pertama yaitu menyediakan barang atau jasa untuk dikonsumsi. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan kerja pada masyarakat. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan untuk berinvestasi. Nah, di sini memberikan kesempatan untuk berinvestasi. Kemudian yang keempat, menjadikan sumber pemasukan uang bagi negara dan pihak dan retribusi yang dibayarkannya kepada kas negara atau kas daerah. Yang kelima yaitu memberikan sumbangan kepada masyarakat luas, yaitu melalui fungsinya yaitu sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab sosial. Kemudian yang keenam, selain berperan dalam menghasilkan barang dan jasa, kegiatan rumah tangga produsen juga merupakan sebagai penggerak kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu ada rumah tangga negara atau pemerintah. Nah, jadi pemerintah di sini juga termasuk pelaku ekonomi, ya.
Pemerintah ini merupakan pihak yang mempunyai peran penting dalam perekonomian. Di dalam perekonomian, pemerintah bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian agar negara dapat maju dan rakyat dapat hidup layak dan damai. Pemerintah di sini berkewajiban untuk mengatur perekonomian dalam negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya kekacauan dan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi rakyat banyak. Jadi, maka secara langsung atau tidak langsung, maka pemerintah ini berperan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Di sini ada beberapa peran pemerintah ya dalam kegiatan ekonomi, yaitu sebagai produsen. Pemerintah dapat bertindak sebagai produsen untuk menghasilkan barang dan jasa yang menyangkut kepentingan orang banyak. Pemerintah juga bertindak sebagai investor dalam arti penanaman modal baik seluruhnya ataupun sebagian pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu sebagai konsumen. Pemerintah dalam menjalankan kegiatan produksinya maka membutuhkan yang namanya barang maupun jasa, kemudian tenaga kerja, kemudian peralatan untuk keperluan pendidikan, kesehatan, administrasi kantor, kemudian senjata untuk keperluan pertahanan dan ekonomi. Jadi pemerintah juga sebagai konsumen. Yang ketiga, pemerintah juga berperan sebagai pengatur dan pengendali. Pemerintah di sini berperan sebagai pengatur dan pengendali kegiatan perekonomian negara, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Kebijakan itu misalnya menurunkan tingkat pengangguran, tingkat inflasi, kemudian menciptakan keseimbangan neraca pembayaran dan sebagainya. Itu adalah peran-peran dari pemerintah ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri ini merupakan pelaku ekonomi ya yang sangat penting. Berbagai bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi dapat dilakukan dengan masyarakat luar negeri. Selain itu, masyarakat luar negeri berperan dalam menyediakan sumber daya produksi maupun barang dan jasa yang tidak dapat disediakan sendiri oleh suatu negara. Misalnya, yaitu suatu negara ini mengalami kekurangan modal untuk kegiatan investasi, maka dapat meminjam dari negara lain atau luar negeri. Atau ketika produksi minyak itu tidak dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri, maka negara tersebut mengimpor dari negara mitra dagangannya. Di sisi lain, masyarakat luar negeri juga berperan sebagai pasar bagi produk-produk ekspor dalam negeri. Perluasan pasar ke luar negeri ini akan meningkatkan efisiensi usaha karena terpenuhinya skala produksi yang ekonomis. Pada akhirnya, keuntungan perusahaan dalam negeri itu meningkat. Hubungan dengan masyarakat luar negeri tersebut berkaitan dengan perdagangan internasional atau ekspor-impor, yaitu dengan adanya kelompok pelaku ekonomi yang bertindak sebagai pembeli dan adanya kelompok pelaku yang bertindak sebagai penjual. Yang selanjutnya
ada interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara ini tidak terlepas dari peran konsumen dan peran produsen, karena kedua pihak tersebut saling berhubungan satu sama lain. Konsumen atau rumah tangga konsumsi ini menyediakan faktor-faktor produksi yang ditujukan kepada produsen. Adapun produsen atau rumah tangga produksi meminta faktor produksi tersebut untuk dikombinasikan sehingga menghasilkan barang ataupun jasa. Keterkaitan antara para pelaku-pelaku ekonomi tersebut maka dapat digambarkan dalam siklus aliran arus uang dan arus barang atau disebut dengan circular flow diagram ya. Circular flow diagramnya di sini adalah diagram yang menggambarkan interaksi antara pelaku ekonomi. Dalam ekonomi, kita mengenal kegiatan ekonomi itu ada dua sektor, ya. Dua sektor di sini yaitu antara rumah tangga konsumsi dengan rumah tangga produksi atau perusahaan. Kemudian ada tiga sektor, ya. Tiga sektor ini meliputi rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, sama pemerintah, ya. Kemudian ada yang 4 sektor, kegiatan ekonomi 4 sektor, yaitu ditambah masyarakat luar negeri, ya. Jadi ada rumah tangga konsumsi atau RTK, ada rumah tangga produksi atau RTP, kemudian ada pemerintah, dan ada juga masyarakat luar negeri. Kemudian hubungan antara pelaku-pelaku ekonomi yang terdiri dari 4 pelaku ekonomi, yaitu yang pertama ada hubungan RTK dengan RTP. Untuk membuat suatu barang, maka RTP ini membutuhkanlah yang namanya faktor-faktor produksi, ya, yang meliputi tanah, modal, tenaga kerja, dan skill, ya. Kemudian di sini faktor produksi tersebut disediakan oleh RTK, sehingga mengalirlah arus faktor produksi dari RTK ke RTP. Pada hubungan ini juga terdapat aliran uang dari RTK kepada RTP yang merupakan bentuk pembayaran oleh RTK karena telah menggunakan barang atau jasa yang diproduksi oleh RTP. Kemudian yang kedua ada hubungan RTP ke RTK. Maka kebalikan, ya, dari penjelasan sebelumnya, yaitu RTP ini memberikan balas jasa kepada RTK atas pemakaian faktor-faktor produksi. Dalam hubungan ini juga terjadi aliran barang atau jasa dari RTP ke RTK. Kemudian yang ketiga ada hubungan RTK, RTP dengan pemerintah. Bentuk hubungan antara RTK dengan pemerintah dan RTP dengan pemerintah. RTP dan RTK ini wajib membayar pajak kepada pemerintah, dan sebagai bentuk imbal baliknya, pemerintah ini menyediakan barang publik yang dibutuhkan oleh RTK dan RTP. Misalnya jalan raya, jembatan, dan pelabuhan. Jadi barang-barang publik ini yang disediakan oleh pemerintah untuk RTK maupun RTP. Kemudian yang keempat ada hubungan RTK, RTP kepada masyarakat luar negeri.
Untuk barang-barang tertentu yang tidak bisa diproduksi oleh RTP dalam negeri, maka RTK Indonesia akan mengimpor barang-barang dari masyarakat luar negeri. Begitupun sebaliknya, jika masyarakat luar negeri ini menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri, dari pasar luar negeri maka masuk ke dalam pasar barang dalam negeri, sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga, sehingga dari transaksi tersebut masyarakat luar negeri mendapatkan yang namanya laba atau keuntungan. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari circular flow diagram. Yang pertama, manfaat ini yang diperoleh bagi pemerintah ya. Yang pertama, sebagai alat bantu untuk membuat pola pembangunan nasional. Yang kedua, sebagai alat bantu untuk mengatur dan mengontrol arus barang dan jasa serta faktor-faktor produksi yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, yaitu sebagai alat bantu untuk mengukur dan mengontrol arus peredaran uang. Yang keempat, sebagai alat bantu untuk membuat anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kelima, sebagai alat bantu untuk mengatur distribusi pendapatan nasional. Yang keenam, yaitu sebagai media untuk menentukan struktur ekonomi nasional. Yang ketujuh, sebagai alat bantu untuk mengatur dan mengontrol arus barang dan jasa dan faktor-faktor produksi dari luar negeri. Yang selanjutnya, manfaat bagi masyarakat. Di sini yang pertama yaitu sebagai media untuk mengetahui hak dan kewajiban masyarakat dalam kegiatan ekonomi bila dihubungkan dengan peran perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yang kedua, sebagai media untuk mengetahui arus barang dan jasa serta faktor-faktor produksi yang terjadi dalam kehidupan. Yang ketiga, sebagai alat bantu untuk mengetahui jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh masyarakat, misalnya yaitu menjadi eksportir maupun importir. Kemudian yang keempat, sebagai sarana untuk memperluas wawasan. Oke, di sini mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya bisa disimak di video